Shalom Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan dari kitab Yunus. Dan perenungan kita hari ini saya beri tema taatlah dalam segala hal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui bahwa kitab Yunus ini terdiri dari 4 pasal saja. Dan kitab Yunus ini ditulis oleh Yunus sendiri sekitar tahun 760 sebelum Masehi di Yafo, Tarsis, dan Niniwe. Yunus yang namanya berarti merpati diperkenalkan sebagai putra Amitai. Ia disebut sebagai nabi kepada kerajaan utara Israel semasa pemerintahan Yerobeam II. Ia berasal dari Gat-Hefer, 3-5 km utara Nazaret di Galilea. Kitab Yunus ini mengisahkan panggilan sang nabi untuk pergi ke Niniwe dan tanggapannya. Untuk di pasal yang pertama menceritakan ketidaktaatan Yunus pada mulanya serta hukuman Allah sesudah itu. Yunus tidak pergi ke timur laut ke Niniwe, malah naik kapal yang berlayar ke barat ke Tarsis. Tujuan terjauh yang mungkin ke arah yang berlawanan dengan kehendak Allah. Tidak lama kemudian Yunus menghadapi tindakan balasan dari Allah dalam bentuk badai besar di Laut Tengah. Dan juga dipermalukan karena ketahuan para awak kapal sehingga dibuang ke dalam laut. Dengan takdir Allah telah tersedia seekor ikan besar yang siap menyelamatkan hidup Yunus. Pasal yang kedua mengisahkan tentang doa Yunus dari ruangan unik di dalam perut ikan ketika ia bersyukur kepada Allah karena menyelamatkan hidupnya dan berikrar untuk menaati panggilan Allah, lalu dimuntahkan oleh ikan itu ke darat. Untuk pasal yang ketiga mengisahkan kesempatan kedua bagi Yunus untuk pergi ke Niniwe dan pemberitaan amanat Allah kepada penduduk kota itu. Di dalam peristiwa kebangunan rohani satu kota yang paling mengesankan dalam sejarah ini, Raja Niniwe menyerukan agar seluruh kota berpuasa dan bertobat sehingga mereka diselamatkan dari hukuman Allah. Pasal yang keempat, saudara-saudara, berisikan keluhan Yunus kepada Allah karena meluputkan kota yang memusuhi Israel ini. Dengan menggunakan pohon jarak, seekor cacing, dan angin timur, Allah mengajarkan nabinya yang marah-marah bahwa dia senang menyediakan kasih karunia-Nya bagi setiap orang, bukan hanya Israel saja tetapi Yehuda. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira kita semua pernah merasa marah dengan orang lain sehingga kita menjadi benci dan tidak suka dengan orang tersebut. Bahkan untuk melihat mukanya saja kita tidak mau. Perbuatan orang yang membuat kita marah ini membuat kita menghindar dari orang tersebut. Apalagi ketika disuruh untuk melayaninya, pasti kita menolak. Ibu bapak, saudara-saudari, setiap dari kita pasti pernah bergumul ketika berhadapan dengan orang yang membuat kita sakit hati, orang yang jahat terhadap kita, orang yang membuat kita marah, dan sangat tidak menyenangkan ketika disuruh untuk melayani orang tersebut. Seperti itu juga yang dirasakan oleh Yunus ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa sih yang dapat kita lakukan agar kita taat kepada perintah Allah? Ada 2 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah mendengarkan panggilan Allah.
Sekalipun arti nama Yunus ini adalah merpati yang melambangkan belas kasihan dan ketulusan, tidak mudah bagi seorang Yunus untuk memenuhi panggilan Allah melayani orang-orang Niniwe. Karena bangsa Niniwe ini adalah bangsa yang sangat jahat. Mereka adalah bangsa yang sangat sadis. Seringkali mereka memperlakukan tawanan mereka dengan tidak manusiawi. Mereka begitu brutal dan kejam, dan rupanya bangsa Israel pernah ditawan oleh orang Niniwe yang kejam itu. Kejahatan tersebut membuat Yunus benci dengan orang-orang Niniwe, sehingga sangat sulit baginya untuk melayani mereka. Tapi akhirnya karena keras kepalanya Yunus mendapatkan celaka. Ia dilemparkan ke dalam laut, dan di situ juga ada tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat sulit untuk Yunus melakukan panggilan Allah, dan ia sangat bergumul melayani orang-orang yang sangat jahat itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari hal ini kita dapat belajar bahwa kita harus mendengarkan panggilan Allah, karena Allah pasti memiliki tujuan tertentu. Kita ini dipanggil untuk melayani semua orang, termasuk orang-orang yang menurut kita tidak pantas untuk dilayani dan tidak pantas untuk mendengarkan berita anugerah. Ibu bapak, saudara-saudari, kita harus mengasihi orang lain seperti Allah mengasihi kita, termasuk mengasihi orang-orang yang kita benci, orang-orang yang menurut kita jahat, orang-orang yang mengkhianati kita, dan sebagainya. Mungkin orang-orang ini adalah teman dekat kita, saudara kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kenal. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan Allah kepada Yunus adalah juga panggilan yang diperhadapkan untuk kita. Allah memanggil kita untuk melayani dan memberitakan kebenaran dari firman-Nya tanpa memandang siapa yang menerimanya dan apa yang mereka perbuat. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua yang dapat kita lakukan adalah taat kepada panggilan Allah. Setelah Yunus mendapat celaka, mendapat ganjaran atas perbuatannya yang tidak mendengarkan perintah Allah, Yunus sadar bahwa dia harus menaati perintah Allah. Dan Allah pun memberi kesempatan kedua untuk Yunus. Dan kali ini Yunus taat kepada perintah Allah. Tetapi Yunus hanya menyampaikan berita penghukuman yang akan Allah jatuhkan, dan sama sekali tidak menyinggung agar mereka bertobat dari tingkah laku mereka yang jahat. Hal ini menunjukkan bahwa kesediaan Yunus adalah karena terpaksa. Ia memang lebih mengharapkan bangsa itu dihukum daripada bertobat dan diampuni. Tetapi yang di luar harapan Yunus justru terjadi. Bukan hanya raja dan rakyat saja yang berkabung, tetapi juga binatang peliharaan. Sehingga bangsa Niniwe ini tidak dihukum oleh Allah dan menerima pengampunan dari Allah. Karena hal ini Yunus menjadi marah kepada Allah. Bagi Yunus, misi sebenarnya adalah memproklamasikan peringatan Allah dan menyaksikan Allah menghancurkan bangsa yang jahat itu. Yunus tidak bisa menerima kenyataan jika karakter Allah yang baik itu dinikmati juga oleh bangsa yang jahat.
Allah mengerti kondisi hati Yunus. Karena itu, untuk membuat Yunus mengerti hatinya, ia membandingkan kasihnya kepada Niniwe dengan kasih Yunus kepada pohon jarak yang menaunginya. Kalau Yunus bisa begitu mengasihi pohon jarak yang ditanamnya dan hanya dekat dengannya semalam saja, apalagi Tuhan terhadap orang-orang Niniwe. Ibu bapa yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin tanpa kita sadari, kita seringkali seperti Yunus. Kita sering dendam dengan orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah jahat dengan kita, sehingga akhirnya kita tidak taat dengan panggilan Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus kita ingat adalah bahwa Allah memanggil kita untuk melayani semua orang tanpa memilih siapa yang harus dilayani, dan Allah adalah Allah yang maha adil. Lalu lakukanlah segalanya dengan ketulusan hati. Melayanilah dengan ketulusan hati kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama mendengarkan panggilan Allah untuk memberitakan kasih-Nya kepada setiap orang, termasuk orang-orang yang kita benci dan kita anggap tidak pantas untuk menerima kasih tersebut. Memang tidak mudah melayani atau memperlakukan dengan baik orang-orang yang kita benci, orang-orang yang begitu menyakiti hati kita. Tetap percayalah, Allah akan menepati janjinya untuk memberikan kekuatan agar kita bisa melakukannya. Dan yang perlu kita ingat bahwa mata Allah tertuju pada semua orang tanpa memandang rupa. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa sekalipun Allah memberikan badai untuk menyadarkan kita, Ia juga menyediakan ikan untuk menyelamatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita. Amin untuk firman Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.